Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materinya. Yang sebelumnya kita sudah membahas perulangan. Yang selanjutnya ini kita akan membahas suatu struktur data terkait dengan array ya, array gitu. Nah, di mana untuk pengertiannya sendiri, array ini adalah suatu struktur data yang bisa yang berguna untuk menyimpan ya, menyimpan data untuk menyimpan data sekumpulan data dalam suatu tempat ya, dalam suatu tempat. Tempatnya ini array gitu ya. Di mana array-nya sendiri itu dalam datanya ini haruslah dengan tipe data yang sama. Tipe data yang sama gitu. Jadi, kalau misalnya array-nya ini tipe datanya integer, maka data-datanya ini yang disimpannya itu tipenya integer semua gitu ya. Nah, untuk array-nya sendiri ini nih eh untuk memprosesnya dia ini menggunakan indeks ya. Indeks gitu. Biar memprosesnya menjadi lebih mudah. Nah, untuk indeksnya ini dimulai dari nol. Nah, untuk sintaksnya akan langsung saya dekode aja. Nah, untuk sintaksnya ini kita udah buat ininya. Untuk kita mendeklarasikan sebuah array, akan saya contohkan. Misalnya, saya ingin membuat suatu array yang dia ini dapat menampung sebuah angka ya. Berarti di sini tipe datanya kita menggunakan integer. Misalnya nama array-nya seperti ini, nama array gitu. Nah, lalu ada kurung kotak. Kurung kotak ini maksudnya bisa juga ini sebagai identitas kalau variabel ini merupakan sebuah array gitu ya. Kalau misalnya ada kurung kotak, dan lalu gunanya ini juga adalah kita ini bisa menentukan kapasitas panjang dari sebuah array. Misalnya di sini saya ingin panjang array-nya itu adalah 3 gitu ya. Lalu di sini juga array bisa langsung dimasukkan nilainya, karena di sini saya masang panjangnya 3. Jadi saya memasukkan 3 angka misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk pembacaan datanya ini, si 0 ini berada di indeks ke 0 ya, bukan indeks ke 1, karena berdasarkan peraturannya tadi kalau array ini selalu dimulai dari indeks ke 0 gitu. Yang ini indeks ke 1, yang angka 3 ini, lalu angka kedua ini adalah indeks keduanya. Nah, kalau kita mau nampilin data data dari array-nya itu, misal kayak gini. Cout terus nilainya apa gitu ya. Misalnya saya mau eh, nampilin data di indeks ke 1 misalnya. Nah, jadi kita gini, tulis dulu nama array-nya apa gitu ya. Ini kan saya nulisnya nama array. Terus kita mau indeks berapa? Ya udah indeks 1 gitu kan. Nah, begini. Coba kalau kita running. Nah, ini. Uh, indeks ke 1 3. Kenapa? Karena dari sini kita lihat 0 1 ya. Ini indeks ke 0. Si 0 ini indeks ke 0. Terus yang 3 ini indeks ke 1. Nah, perlu diketahui kalau yang seperti ini namanya kalau saya nyebutnya masukin data secara hard code gitu ya. Jadi kita masukin datanya ini nih hard code, terus kita definisiin data-datanya di sini ya, array-nya. Nah, gimana sih apakah bisa kalau kita udah masukin data seperti ini bisa diubah nggak gitu ya pertanyaannya. Misal saya mau ngubah eh nilai dari array ini yang indeks ke 1 nilainya jadi angka 5 bisa ya. Nama array-nya, terus saya mau ngubah indeks ke 1 gitu. Jadi nilainya 5. Nah, kalau di compile hasil begini. Nah, berubah dia. Yang tadinya 3 sekarang berubah jadi 5 gitu ya. Oke, itu konsep dasar dari array-nya.
Kita lanjut. eh Kan kalau begini kan kita masukinnya hardcode sih yang tadi itu. Nah, gimana kalau kita mau masukinnya ketika waktu kita ngompel? Nah, misalnya nih, kita ngompel. Ini kan udah masuk semua sih nilainya secara hardcode. Nah, gimana kalau kita mau masukin di sini, di konsolnya ini, kita masukin sendiri nilai-nilainya sesuai panjang array yang kita mau, misalnya gitu ya. Oke, coba saya buat lagi itu. Ini hapus dulu. Oke. Misalnya gini, integer, apa ya? Integer, oke tinggi badan aja. Integer tinggi badan gitu ya. Tinggi badan. Ini bikin arraynya sesuai n gitu ya. Oh, bentar, n-nya lupa kita deklarasikan. Integer n gini. Di depan biar agak enak. Nah, kalau kita belajar yang sebelumnya, ini mengimplementasikan tentang perulangan gitu ya. Biar kita bisa masukin manual di konsol, nilai-nilai array-nya itu kita menggunakan perulangan berdasarkan indeksnya gitu. Kita masukkan dulu nilai panjang array-nya berapa, indeks array-nya ini ya maksudnya ya. Terus di sini kita lakukan perulangan gitu. Kita lakukan perulangan add. Kita pakai integer i aja. Nah, array itu mulainya dari 0 ya. Biar enaknya aja. Terus kita batasnya sesuai dengan panjang yang kita masukkan nanti. Nah, di sini kita increment i-nya. Oke, kita masukin tinggi badannya. Tinggi underscore badan gitu ya. Nah, ini bukan n lagi di dalam kurung kerawang ini, tapi berdasarkan i-nya. Berdasarkan i dari perulangan. Maksudnya gimana? Jadi, ketika i-nya 0, ini kan misalnya kita masukin n-nya 5 nih. N-nya nanti 5. Nah, ketika i-nya 0, maka ini kan masuk sih tinggi badan indeks ke 0 di sini ya. Indeks ke 0. Jadi kita masukin nilainya berapa gitu ya. Nah, habis itu waktu udah i-nya plus-plus, waktu udah kelar, habis itu kan plus-plus lagi. Plus-plus jadi i-nya 1 kan, tadi kan 0. Nanti kita masukin lagi. Jadi kita kalau misalnya i-nya 5, kita masukinnya batasnya 5, kita masukin sebanyak 5 kali gitu ya. Oke, coba kita compile aja. Misal panjangnya saya mau 4 aja. Terus tinggi badannya misalnya 160, 155, 170, 140 gitu ya. Nah, ini array-nya sudah keisi nih. Bang, gimana sih? Saya mau ngelihat hasilnya gimana? Oke. Cara untuk nampilin sebuah array, kita harus menggunakan perulangan juga. Kan kalau tadi kita nge outnya berdasarkan indeks kan. Misalnya tinggi badan. Indeksnya ke berapa? Misalnya indeks ke 1 gitu ya. Nah, kalau ini kita satu-satu. Enak kalau kalau nilai apa kalau indeksnya yang kita masukin cuma 3. Jadi kita misalnya kalau mau nampilin semua, jadi tinggi badan indeks ke 0, tinggi badan indeks ke 1 gitu ya. Itu mudah karena cuman dikit gitu ya. Coba kalau ada satu kelas kita orangnya ada 60 gitu. Kita tulis kayak gitu. Nah, ini kan tadi indeks ke 1 kan. Nah, di sini keluar indeks ke 1 itu ini. Kan ini 0, 1 gitu ya. Oke, ini kasih n line dulu biar enak. Cout out n line biar ada enternya. Nah, cara kayak gini nggak efektif ya. Kalau misalnya kita mau nampilin banyak data gitu, misalnya kayak gini, indeks ke 1, indeks kedua, ini nggak efektif. Jadi, yang efektifnya kita pakai perulangan lagi. Maaf, agak sedikit batuk. Oke, kita perulangan sama kayak ini tadi, sama kayak ini. Oh, kita kopas aja. Kita kopas segini. Nah, bedanya kita out gitu ya. Out. Oke, gini. Biar enak, biar ini yang menurun juga, kita kasih endline add out. Endline. Di sini juga bisa sih. Oke. Kita jalanin. Misalnya tinggi badannya saya mau masukin 5 orang gitu ya.
Ini tinggi badannya 170, 190, 200, 300, 160. Nah, ini sesuai indeks ya. Jadi ini indeks ke 0, yang pertama kita masukin 1, 2, 3, 4. Kenapa ada 4, Bang? Ya karena kita masukinnya ini kan ASEAN ini 0 apa 5 data ya. Kita mulainya dari 0. Jadi maksimal sampai indeks keempat gitu ya. Karena kita tahu di sini kurang dari. Terus karena kita masukin 5 biar lebih realistik saja gitu ya. Oke, tadi kan kita udah masukin datanya secara perulangan gimana gitu ya. Di situ saya mau kok misalnya kita dihadapkan dengan eh, data yang statis kayak gini. Misalnya kayak kita dapat soal, hitunglah nilai rata-rata dari ini gitu. Cuman ini panjang banget, kita ngitung satu-satu ngerinya salah gitu ya. Di sini kita ada caranya, cara menghitung panjang suatu array. Kan kalau misalnya ini tidak dikasih tahu nih. Nah, ini nggak kasih tahu. Terus misalnya ini saya masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sampai 9 aja ya. Ini kan kalau kayak gini enak sih liatnya. Ini cuman jadi biar biar tahu aja kalau kita masukin arraynya sepanjang 9. Cuman di sini nggak dikasih tahu kan. Ini namanya array kosong di mana ini jadi kita nggak ngasih batas. Jadi semau-mau kita mau nginputin nilainya berapa aja sesuai dengan tipe datanya apa ya. Ini kan integer. Nah, di sini cara biar kita tahu panjang datanya itu kayak mana, kayak gini caranya. Kita menggunakan yang namanya size of. Misalnya nih, saya integer size gini ya. Saya mau bikin tipe data baru yang namanya size dengan tipenya integer. Terus ini size of ini adalah suatu fungsi di mana array. Nah, coba dah kita si out dulu size itu apa gitu ya. Size terus size. Ops, ini salah. Ini nama arraynya, nama array gitu ya. Nah, coba kita compile. Yang keluar 36. Wah, apa sih ini Bang? Kok 36? Kan di sini cuma 9 gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau ini size of ini menghitung sesuai dengan byte. Di mana 1 bit itu 4 1 byte itu 4 ya. 1 byte itu 4. Jadi ini kan ada 9. Nah, jadi dikali 9 gitu ya. 4 dikali 9 36. Nah, udah benar itu. Jadi cara menghitung panjangnya tinggal gini aja. Integer panjang misalnya kita buat lagi biar lebih enak, sama dengan size-nya ini dibagi dengan 4 gitu ya. Ini basicnya aja ini. Aslinya ada yang lebih simpelnya lagi. Terus kita coba kita iniin tampilkan panjangnya berapa gitu ya. Jelas pasti hasilnya panjang. Nah, 9 gitu ya. Oke. Ini cara menghitung panjang suatu array yang emang kita nggak tahu gitu ya. Ini ya batasnya berapa gitu. Biar lebih mudah juga. Ini juga bisa digunakan ketika kita mau melakukan perulangan sesuai dengan panjang arraynya berapa gitu. Maaf. Oke, ini cara menghitung panjang arraynya. Oke, terus kita akan sedikit contoh implementasi yang mengimplementasikan terkait ini gitu ya. Terkait size of ini gitu bagaimana. Misalnya kita mau menghitung rata-rata tinggi badan gitu ya. Misal di sini kita bikin integer, kita langsung copy aja kali. Copy seperti ini. Kita ubah jadi tinggi gitu ya, misalnya tinggi. Terus di sini saya mau masukin nilai-nilainya 170 misalnya. 160, 156, 180, terus 145, 170, terus 178, 165 gitu ya. Ini dikit aja, nanti kebanyakan malah pusing. Nah, di sini bisa simpelnya gini nih. Yang ini
kita taruh di sini gitu ya. Jadi kita nggak perlu ini gitu. Set. Nah, ini kita ganti jadi tinggi gitu. Oke. Ini tidak kita see out kan. Oke, ini. Nah, ketika untuk menghitung suatu rata-rata, nah kita ini butuh apa aja kan? Kalau rumus rata-rata itu jumlah total dari apa nilainya itu dibagi dengan banyaknya nilai gitu ya. Jadi kita butuh, misalnya kita butuh integer sum gitu. Nah, untuk menghitung semuanya ini, misalnya indeks 0 kita tambahkan dengan indeks ke 1, lalu totalnya ini kita tambahkan lagi dengan indeks kedua gitu ya. Kita membutuhkan yang namanya perulangan lagi gitu ya. Integer 0 sama dengan 0 gitu, dari 0 terus batasnya ini sesuai dengan panjang dari si array-nya ini ya. Jadi kurang dari panjang terus increment. Oke. Nah, pertama kita menghitung dulu semua ininya dulu ya, semua total dari tinggi badan. Misalnya ini tinggi badan teman-teman di kelas gitu. Kita hitung dulu semua totalnya berapa. Rumusnya itu sum sama dengan sum ditambah dengan nilai array-nya gitu ya, sesuai dengan indeksnya gitu. Nah, ini sebelumnya udah dibahas ya, kenapa kayak gini rumusnya. Jadi ini sum yang baru ditambah dengan sum yang sekarang. Oh, kita harus mendeklarasikan dulu, menginisialisasi nilai sumnya yang awal itu berapa gitu ya. Kita kan mau pertambahan nih, jadi kita mulai dari 0 gitu ya. Jadi misalnya ini indeks pertama, jadi sum sama dengan sum yang ini, yang pertama ini kan 0 nilainya, ditambah dengan tinggi badan yang ke 0, 170 gitu ya. Coba kita mau nampilin totalnya berapa sih sum gitu ya. Oke, coba kita compile. Nah, totalnya itu 132 324. Nah, totalnya. Bener nggak nih? Coba kita kalkulator gitu ya. Kalkulator 170 ditambah dengan 160 ditambah dengan 156 ditambah dengan 180 ditambah 145 ditambah 170 ditambah 178 ditambah 165 jebret. Oke, benar ya, sumnya benar. Nah, kan untuk menghitung rata-rata, jadi kita harus membaginya, si sum ini kita harus bagi dengan panjang dari array-nya ini gitu ya. Jadi kita bisa langsung bagi gini gitu. Oh, bukan di sini. Misalnya saya buat lagi integer float namanya rata-rata gitu. Oh, jangan. Rata aja gitu. Nah, terus kita bikin kayak rumus di mana rata ini adalah sum dibagi dengan panjang gitu ya. Coba kita see out kan. Oh, ini kasih n line ya, biar enak, n line gitu. Terus kita tampilkan nilai rata-ratanya berapa gitu. Rata-rata sama dengan rata gitu ya. Coba kita compile lagi. Rata-rata sama dengan 165. Bulat kah? Oke. Ini kan floatnya ini rata-rata ini float ya. Jadi si float ini di definisikan dia ini bisa menyimpan suatu angka yang ada komanya gitu ya. Cuman kan ini rata-rata ini adalah sum dibagi dengan panjang. Jadi minimal dua orang ini harus nilainya float juga. Yaudah, kita bikin aja yang sumnya ini nilainya float. Kita taruh sini aja. Oke, ini hapus, kasih koma. Nah, kalau begini harusnya rata-ratanya punya koma. Nah, gini dia. Sekarang rata-ratanya 165,5. Oke, itu untuk materi array-nya. Sebenarnya ada lagi array 2 dimensi. Kan kalau yang seperti ini yang kita pelajarin tadi ini kan array-nya seperti ini ya.
Misalnya ini tinggi badan gitu, terus ini array-nya gitu ya. Nah, misalnya ini i gitu. Nah, ini array satu dimensi ini. Satu dimensi gitu ya. Sebenarnya untuk array-nya itu bisa banyak dimensinya. Misalnya ada tinggi badan. Terus ini ada dua dimensi ini enggak ada ininya, dua dimensi gitu ya. Misalnya ini J, ini I, ini J gitu. Ini untuk tingkat lanjutnya mungkin tidak akan dibahas di pembelajaran kali ini karena udah sedikit lebih expert. Takutnya teman-teman sendiri tidak susah untuk mengertinya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang minat masuk informatika, bisa request ke saya, chat aja di modulnya itu saya tulis kontak line saya, bisa dikontak. Nanti minta aja kalau misalnya kamu minat, nanti akan saya ajarkan terkait dengan ini gitu ya. Mungkin lewat chat atau lewat apa gitu ya. Nanti bisa saya ajarkan terkait array dua dimensi atau di atasnya gitu ya, tingkat lanjutnya. Oke, sekian. Maaf kalau ada kesalahan kata dan saya agak sedikit batuk sekarang. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.